Ya, halo, salam kenal. Kami dari Tecap Vision. Ya, perkenalkan nama saya Tecap Trainer. Kami mohon izin untuk perkenalkan diri kami. Tecap Vision dibangun untuk teman-teman sekalian, memberikan tempat teman-teman untuk berkoneksi, menambahkan koneksi teman-teman rekan-rekan sekalian. Kemudian kita juga bisa sharing terkait ilmu teman-teman sekalian, dan juga kita bisa berkolaborasi teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Tecap Trainer. Oke, di Tecap Vision kita akan lakukan beberapa hal, yaitu diantaranya adalah yang kita lakukan adalah sebagai berikut. Apa yang kita lakukan? Memberikan digital literacy dalam memahami teknologi. Teman-teman tahu, saat ini banyak sekali teman-teman kita di luar sana, orang-orang dapat membeli gadget, laptop, handphone ataupun smartphone sebagainya. Itu sangatlah mudah, bahkan kita dapat membeli handphone mudah sekali saat ini. Kita buka online store, kita bisa langsung ajukan kredit di online store tanpa ada syarat dan lain-lain, tanpa harus ribet. Ya, kita memberikan poin pertama ini, saya ingin menjelaskan apa. Digital literacy adalah ketika orang sangatlah mudah mendapatkan gadget ataupun handphone ataupun device yang dapat mengakses konten digital di luar sana. Namun dengan kemudahan segala hal tersebut di zaman ini, kita sangatlah membutuhkan yang namanya digital literacy. Apa digital literacy? Pertama, cara menggunakannya. Bukan hanya menggunakan, kita bisa posting, tapi kita juga harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pergunakan dan apa yang kita sampaikan. Salah satu bagian kecilnya adalah seperti itu. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Digital literacy adalah ketika kita menggunakan teknologi, kita harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam aktivitas kita di dunia digital. Seperti itu. Oke, yang kedua, membantu mulai dari tingkat pemula, membantu mentrainingkan mulai dari tingkat pemula dalam menggunakan teknologi, khususnya ICT atau IT dalam penerapannya di dunia dan di penerapan implementasinya sehari-hari. Oke, saat ini masih banyak sekali mungkin ya teman-teman sekalian, teman-teman kita ataupun para pengajar ataupun pekerja yang mungkin kita masih perlu bantu untuk apa? Kita kenalkan teknologi dan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali aplikasi yang kita bisa kenalkan dan kita bisa gunakan, yang mungkin banyak yang kita belum tahu. Nanti kita akan bahas dengan banyaknya tutorial yang saya akan buat dan juga banyaknya tips and tricks dalam menggunakan teknologi ICT di keseharian kita, seperti itu. Lalu kemudian memberikan gambaran arahan atau proyeksi teknologi khususnya ICT ke depannya. Kita berikan vision ke depan, perspektif ke depan akan ada apa, dan itu kita ambil dari sadurannya kita. Mungkin kita baca dari jurnal-jurnal ilmiah di bidang teknologi dan juga jurnal-jurnal ilmiah di bidang sosial dan dampak teknologi kepada sosial. Seperti itu, mulai dari kita bisa bahas ekonomi, kemudian dampaknya ke ICT, kemudian balik lagi dampaknya ke ekonomi dan sosialnya kita, dan lain sebagainya. Intinya kita buat ini menjadi hal yang memang bermanfaat ya. Gambaran ini hal yang bermanfaat dan dijadikan arahan ke depannya untuk kita melangkah akan ke arah mana langkahnya kita dalam perkembangan zaman yang begitu pesat saat ini. Dan juga yang terakhir, kita bisa lakukan educative support. Apa yang kita bisa lakukan? Kita bantu untuk training, untuk training dan datang ke teman-teman sekalian, ataupun kita bisa dapat bertemu secara langsung ataupun secara online. Bisa nanti kontaknya kami, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, kita akan membahas terkait dunia yang sudah berubah. Seperti itu, banyak yang sudah berubah, bukan hanya pekerja, bukan hanya perusahaan, bukan hanya sosialnya kita, tapi ada beberapa dampak yang memberikan dampak cukup besar. Bisa itu positif, bisa itu negatif. Banyak hal yang kita buat
ada dampak positif dan negatif, tapi kita coba gali lebih banyak ke arah yang positif, seperti itu. Perubahannya apa saja? Mungkin kalau kita tarik ke belakang 10 tahun yang lalu, di negara kita tidak ada yang namanya Tokopedia ataupun Gojek ataupun beberapa media online lainnya, dan juga kita juga belum merasakan akan adanya aktivitas tanpa harus datang ke tempat tersebut, seperti itu. Salah satu contohnya saja, kita berbelanja tidak harus datang, yaitu bisa menggunakan Tokopedia yang saya sebutkan seperti tadi. Nah, seperti itu. Jadi dunia sudah sangat pesat sekali perkembangannya dan tidak bisa kita prediksi perubahannya seperti apa. Saat ini kita menghadapi apa? Menghadapi working from home, learning from home dengan adanya epidemi ataupun pandemi yang memang kita sedang hadapi. Yang kita hadapi adalah ketika terjadinya corona, kita ditugaskan dan bisa bekerja dari rumah. Beberapa perusahaan menerapkan hal tersebut. Itu yang kita tidak bisa tebak sama sekali. Kenapa? Karena memang kita dipaksa untuk berubah. Semua institusi untuk berubah, perusahaan harus berubah, kemudian sekolah harus berubah, teman-teman semua bidang harus berubah. Kita adakan yang namanya work from home, yang sebelum adanya pandemi kita sebutnya adalah modern workplace, di mana dengan adanya program setiap perusahaan menjalankan empowering employees, membebaskan karyawannya bisa bekerja dari jarak jauh dengan beberapa media. Saya ambil ini dari referensi Marius Danescu Microsoft ya, seperti itu. Jadi modern workplace ini kita dapat empowering employees untuk bisa mandiri dan juga berkolaborasi bekerja dari rumah. Nah, kita sangat rasakan hal ini sangat bermanfaat ketika teknologi dapat menggantikan dirinya kita tanpa harus bekerja on-site, namun kita bisa bekerja secara remotely dengan beberapa media online, meeting online, dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, inilah manfaat yang dapat kita gali dan kita sangat rasakan saat ini. Kita bisa lakukan pekerjaan dari rumah dan kita bisa mensupport beberapa teman kita dari rumah juga, seperti itu. Oke, dengan adanya hal tersebut, kita harus mengenali apa saja yang ada. Kita harus kenal yang namanya ada Internet of Things, machine to machine. Apa itu? Intinya adalah kalau untuk IoT, segala hal yang terkoneksi dengan yang namanya internet, maupun itu aplikasi dan juga kita sendiri mengkonsumsi aplikasi yang terkoneksi internet, itu adalah namanya Internet of Things. Banyak hal yang kita bisa lakukan di internet, banyak hal yang kita bisa upload, banyak hal yang kita bisa download, itulah Internet of Things. Kemudian machine to machine, ketika mesin berkomunikasi dengan mesin, seperti itu. Ini hubungannya dengan AI dan juga hubungannya dengan beberapa alat perangkat yang memang membantu pekerjaan manusia yang bisa dijalankan secara otomatis tanpa harus adanya operator. Operatornya diganti dengan machine to machine communication, saling berkomunikasi. Oke, ini adalah gambarannya bahwa saat ini teknologi kita sudah mampu memberikan environment yang sebegini canggihnya dan memang membantu kita bekerja saat pandemi juga. Kita sangat rasakan positifnya dari teknologi tersebut. Oke, kita lanjutkan. Dan dari perkembangan tersebut, banyak sekali provider memproduksi software yang memang strateginya seperti apa yang saya tampilkan di sini. Seperti apa? Seperti gambar di sini, kita adanya gambar binatang gajah, kemudian ada beberapa orang menggunakan baju seperti riset, seperti dokter ya. Itu dia meraba-raba, apa gunanya A, apa gunanya B, apa gunanya C, oh apa ini, apa itu, seperti itu. Jadi mereka meraba-raba. Saat ini semua pemproduksi software dan juga pemproduksi program mengeluarkan produksinya atau mengeluarkan programnya, mempublish programnya, itu sudah jadi, namun masih banyak kekurangannya dan masih banyak juga pola
penggunaannya untuk apa, karena ini in general manfaatnya sangat banyak sekali. Contoh, apa yang biasa kita gunakan adalah mungkin dari Google, mungkin dari Microsoft, seperti itu. Google dan Microsoft memberikan media kolaboratif online. Salah satunya kalau Google Classroom. Kalau Microsoft ada Microsoft Office 365. Mereka mengeluarkan produknya dengan cara apa? Dengan cara ini adalah Microsoft Office yang bisa kita lakukan dengan kolaborasi. Seperti itu. Jadi kita bisa kolaborasi dengan ini. Padahal banyak sekali potensinya yang kita bisa buat pola kerjanya. Seperti itu. Kita bisa membuat mungkin kolaboratif dengan yang namanya kelas digital, ataupun kita juga bisa sharing beberapa rapot bayangan kepada orang tua, ataupun kita juga bisa membuat salah satu portal digital dalam forum discussion group dan lain sebagainya. Bahkan kita bisa membuat aplikasi simple dengan aplikasi-aplikasi yang kita tidak sadari bahwa itu ada di sekitar kita saat ini. Seperti itu. Oke. Seperti ini gambarannya. Nah, saat ini dunia seperti yang kita bayangkan ya, sudah terkoneksi dengan internet 24 jam. Dunia itu 24 jam dan berbeda time zone-nya, waktu wilayahnya. Di sebelah sini ada yang sudah pagi, di sebelah sana ada yang malam, tapi masih ada yang di sebelah sini sedang terkoneksi dan juga beraktivitas, sebelah sana orang sudah istirahat. Namun data ini tetap berkomunikasi dalam aplikasi dan juga jaringan. Seperti itu. Jadi dunia itu di dalam jaringan yang sangat besar. Dan ini sangatlah aktif sekali, seperti itu. Sosial media, kita sharing data, kita bekerja. Jadi sudah tidak ada batasan. Jadi bayangkan, dunia ini sudah bagaikan satu kota tanpa ada batasnya, seperti itu. Nah, negara kita di Indonesia ini, kita akan 50 tahun lagi, prediksinya kita akan memiliki dampak yang cukup baik di dunia digital, khususnya di bidang jasa. Ini yang saya ambil dari acara yang saya pernah ikut serta di Economy Summit yang diadakan oleh Microsoft. Jadi di sini Pak Prof. Faisal Basri ini menyampaikan bahwa kita akan berkembang cukup pesat di dunia digital ataupun di bidang jasa untuk 50 tahun ke depannya, seperti itu. Jadi kita harus membantu, mengempowering. Salah satu tecap saya sangat ingin sekali mengempowering teman-teman untuk belajar, untuk memberikan perubahan di institusi teman-teman sekalian. Seperti itu. Jadi akan banyak sekali challenge. Salah satunya kita sudah mulai ketika pandemi ini, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mungkin mencari bagaimana caranya memberikan media yang bisa menjadi solusi dalam bekerja secara optimal di rumah. Seperti itu. Pasti akan banyak startup yang akan membangun solusinya ketika adanya pandemi yang memang menguras tenaga dan pikiran kita untuk memberikan dan menciptakan solusi yang ada. Oke, nah, dua orang ini yang saya tampilkan, Bapak Menteri, Mas Menteri Nadiem Makarim dan juga Mas William Tanuwijaya, adalah salah satu di antara orang-orang yang sudah menjadi sukses dengan adanya startup dan memberikan solusi yang sangat empowering society. Salah satunya Pak Mas Menteri Nadiem ini mengempowering masyarakat untuk dapat bekerja dengan Gojek, seperti itu. Lalu Pak William Tanuwijaya mengempowering society agar dapat membuat atau memberikan jasa dan jual beli online, seperti itu. Jadi ini sangatlah membantu ketika mungkin pandemi ya, kalau di Tokopedia itu bisa jual beli, kemudian dikirimnya menggunakan jasanya dari Mas Menteri, jasa perusahaannya yang dibuat dulu dari Pak Menteri, gitu, seperti itu. Gojek salah satunya. Jadi ini sangatlah membantu ketika adanya masalah yang cukup besar dan memang kita
hadapi bersama seperti itu. Salah satunya bisa dapat membantu ekonomi di Indonesia dalam menghadapi wabah seperti ini. Oke. Ketika kita bicara tentang percepatan dan perkembangan teknologi, kita bisa bahas tentang digital native movement. Siapa sih digital native? Saat ini digital native adalah mungkin junior-junior kita ataupun teman-teman kita, rekan-rekan kita atau adik-adik kita yang sedang sekolah. Mereka sangatlah fasih dalam menggunakan teknologi. Bahkan balita pun sekarang kalau diberikan gadget itu sangatlah fasih dalam menggunakan gadget tersebut, bahkan bisa menggantikan beberapa profil dan orang tuanya pun tidak bisa menggantinya dan bingung mungkin ya. Salah satu skillsnya student saat ini adalah digital native. Mereka ada digital native. Anak-anak sekarang ada digital native karena mereka mereka sudah tahu caranya menggunakan teknologi digital. Kedua, mereka senangnya terkoneksi dengan internet. Kalau ada handphone, mereka dikasih handphone tanpa ada internet, mereka pasti kurang puas. Kenapa? Ya mereka lebih senang terkoneksi. Kemudian ada experiential, mereka sangat pintar sekali untuk mencari pengalaman baru dan juga mencoba hal baru dan langsung bisa. Itu experiential. Kemudian mobile, mereka lebih senang dengan device-device yang sifatnya mobile ataupun bisa dibawa kemana-mana, simple seperti itu, dan mereka senang mencari hal-hal baru dan juga mereka senang sekali untuk membuat suatu komunitas. Karena mereka sangat senang sekali dengan show off. Ketika mereka bisa sesuatu, mereka share seperti itu. Semangatnya sangat bagus karena ingin belajar dan sharing kepada teman-teman yang seperti itu. Nah, dengan adanya seperti itu, orang-orang digital immigrant seperti para pekerja di atas umur 30 tahun yang lahirnya mungkin di atas tahun 90, saya katakan itu digital immigrant, di mana kita harus mulai belajar untuk belajar secara terpusat, kemudian interaktif, dan juga experiential seperti digital native, dan kita harus bisa adaptif. Ketika ada perubahan, kita harus berlari lebih cepat lagi untuk mengejar perubahan tersebut. Untuk apa? Untuk belajar. Kita mengejar perubahan tersebut. Seperti itu. Oke. Nah, ini dia tantangannya kita. Ini berdasarkan pendapat dari Udemy. Kita harus memiliki soft skill yang cukup mumpuni di 10 tahun ke depan. Mulai dari sekarang kita komitmen pada diri kita untuk apa? Kita harus membuat mindset kita berkembang. Jangan hanya puas dengan skill yang kita terima saat ini ataupun yang kita sudah bisa saat ini. Kemudian creativity itu harus penting ketika kita bekerja, kita memiliki ide ataupun celah untuk selalu berkontribusi lebih ataupun memberikan improvement lebih. Silahkan dengan kreativitas Anda, ataupun bahkan teman-teman bisa memberikan atau membuat lapangan pekerjaan sendiri, jangan cuma harus bekerja. Ketiga, fokus mastery. Apa yang kamu minati, tolong difokuskan. Itu harus lebih konsentrasi. Kemudian inovasi itu harus penting ketika kita membuat hal baru. Jangan lupa hal baru tersebut harus memiliki nilai manfaat untuk sekitar kita dan juga memberikan dampak dan digunakan. Itu salah satu syarat inovasi. Digunakan di dunia nyata. Communication skill itu hal yang penting, karena kalau misalkan kita berkomunikasi saja masih kurang bagus di lingkungan kita, bagaimana kita berkomunikasi dengan dunia luar ataupun dengan sosial yang ada di luar negeri sana, seperti itu. Banyak orang yang mungkin punya persepsi yang berbeda, banyak orang yang punya karakter berbeda-beda. Bagaimana kalau misalkan komunikasi kita masih kurang, seperti itu? Kita juga dipaksa untuk storytelling di poin 6, karena ketika kita menceritakan sesuatu ke orang, kita harus runutkan mulai dari mana sampai akhirnya di mana, seperti itu. Jadi orang lebih akan paham apa yang kita ceritakan. Culture awareness ini kaitannya dengan communication skill. Ketika kita ada di mana, berbicara di mana, kita posisikan diri kita sesuai dengan
budaya ataupun kebiasaan yang ada untuk menjaga relasi kita dengan sekitar kita. Kemudian critical thinking, kita jangan hanya terbatasi dengan pola yang sudah ada, tapi kita mencoba hal-hal yang baru untuk dikaji lagi apakah ini bisa digunakan ke depannya atau tidak untuk membantu dalam pekerjaan ataupun proses yang kita lakukan. Kemudian ada leadership, kita sangatlah memerlukan leadership. Kenapa? Apabila kita ke depannya, walaupun kita bukan leader di dalam institusi kita harus bisa menjadi leader untuk diri kita sendiri dalam melakukan perubahan. Kemudian yang paling terakhir adalah emotional intelligence yang sangat diperlukan. Betul, kita harus mengontrol diri kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga berbagai apa masalah yang kita hadapi ke depannya di dunia nyata, seperti itu. Oke. Oke, dari sana banyak hal yang kita bisa dan dapat kita pelajari. Namun untuk pertama kali perkenalan itu dulu yang kami bahas. Saya ingin sekali mengajak teman-teman sekalian yang menonton video ini untuk ayo kita berubah. Sudah saatnya kita berubah, ayo kita belajar. Kita mengejar apa yang kita harus kejar, karena memang perkembangan teknologi ini sangat pesat, seperti itu. Bahkan praktisi pun setiap harinya mungkin belajar ya dengan apa yang dihadapi perubahan yang seperti ini, seperti itu. Saya pernah mengikuti acara di salah satu acara yang waktu itu saya pernah hadir di Developer Conference. Di sana dikatakan bahwa developer itu dalam jangka waktu 3 bulan itu harus mulai belajar lagi hal yang baru. Karena kenapa? Update dari software yang mereka gunakan dalam membuat software itu selalu adanya update dan menuntut mereka harus belajar. Jadi jangan bosan untuk belajar, teman-teman. Itu pesannya saya. Salam Tech Up Trainer, semangat selalu belajar dan terima kasih. Sampai jumpa kembali. See you.